Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Psikologi Industri membahas tentang dua topik. Yang pertama terkait dengan kepemimpinan dan yang kedua adalah terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk kepemimpinan, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, dari sisi sifat dan perilaku kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah suatu seni atau art dan juga kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kemampuan ini merupakan ramuan dari sejumlah unsur, yaitu kemampuan menggunakan kekuasaan secara efektif dan bertanggung jawab, dan juga kemampuan untuk memahami manusia, di mana manusia itu mempunyai perbedaan kekuatan, motivasi dalam waktu yang berbeda. Nah, kemudian ada beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama, apakah sifat-sifat yang membuat seorang dapat menjadi pemimpin? Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk melalui suatu proses. Nah, Kate Davis merumuskan 4 sifat yang pengaruh dari kepemimpinan ya dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah terkait dengan kecerdasan. Yang kedua terkait dengan kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Yang ketiga adalah motivasi diri ya, dan juga dorongan untuk berprestasi, dan juga sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Nah, kemudian sifat-sifat kepemimpinan tadi ada beberapa. Paling tidak ada 5 sifat-sifat dari kepemimpinan. Yang pertama adalah intelijensia, yaitu sifat atau kemampuan yang dimana di sini individu itu mampu berbicara, menafsirkan, dan juga bernalar yang lebih kuat dari anggota organisasi yang lainnya. Kemudian kepercayaan diri atau confidence ya, yaitu sifat yang berupa keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, ini dia merasa kepercayaan dirinya merasa lebih baik. Nah, kemudian determinasi, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, gigih, dan juga mampu mempengaruhi dan cenderung bisa mengarahkan anggotanya untuk melakukan perintah demi tujuan organisasi. Yang keempat adalah integritas. Ya, setiap pemimpin harus memiliki sifat integritas atau kejujuran dalam memimpin anggota dan organisasinya. Dan yang terakhir adalah yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan sosialitas. Jadi meskipun pemimpin seorang itu memiliki ketegasan dan kewibawaan, namun dia juga harus mampu menjalin hubungan yang menyenangkan, ramah, sopan dengan anggota yang dipimpinnya, atau juga dengan mitra yang dijalin dalam kaitan dengan organisasi. Nah, di sini ada beberapa teori tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah yang disebut dengan orientasi tugas, yaitu perilaku pimpinan yang menekankan bahwa tugas-tugas dilaksanakan dengan baik, dengan cara mengarahkan dan juga mengendalikan secara ketat kepada bawahnya. Kedua adalah orientasi karyawan, di mana di sini perilaku pimpinan menekankan pada upaya memberi motivasi kepada bawahan. Nah, jadi dalam melaksanakan tugas, pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, juga penting diketahui adalah terkait dengan perilaku kepemimpinan. Nah, ada beberapa perilaku kepemimpinan yang diantaranya adalah pertama adalah informating, yaitu perilaku menyebarkan informasi. Kedua, consulting and delegating, yaitu perilaku konsultasi dan delegasi. Yang ketiga adalah planning and organizing, yaitu perilaku perencanaan dan pengorganisasian. Yang keempat adalah perilaku pemecahan masalah atau problem solving. Nah, ada lagi beberapa, yaitu seperti classifying, yaitu perilaku untuk merumuskan peranan dan tujuan. Ada monitoring, ya, perilaku dalam kaitan dengan pemantauan. Motivating, perilaku untuk motivasi. Acknowledging dan appreciating, yaitu perilaku pengakuan dan penghargaan. Nah, juga ada lagi yang namanya yang tadi saya sebutkan di muka, yaitu dengan supporting, yaitu perilaku dukungan. Ada lagi managing conflict and team building, yaitu perilaku bagaimana untuk mencegah konflik dan mengembangkan kelompok. Dan yang juga penting adalah networking, yaitu perilaku di mana kita mampu untuk membuat jejaring ya. Nah, di dalam kaitan dengan ini juga ada yang disebut dengan karakter pemimpin ya. Pemimpin itu harus energik, relationship, responsif ya.
Nah, ini adalah kepemimpinan. Nah, kemudian nanti beberapa hal yang lagi terkait dengan kepemimpinan ini bisa dibaca di dalam materi yang saya sampaikan ya. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang topik yang terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kaitan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah terkait dengan konsep dan pengertian pengambilan keputusan. Nah, secara konseptual, pengambilan keputusan itu atau decision making adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depan. Nah, kemudian ada beberapa tingkatan dalam kaitan dengan pengambilan keputusan. Paling tidak ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah keputusan otomatis, yaitu bentuk keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana ya. Contohnya seseorang pengemudi mobil mendapat informasi bahwa di depan ada lampu merah. Nah, jadi otomatis dia akan langsung mengambil keputusan untuk berhenti pada lampu merah tersebut atau akan bertindak hati-hati. Nah, kedua adalah keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan ya. Ini tingkat keputusan yang di mana dia telah memiliki informasi yang sedikit kompleks, artinya informasi tersebut telah ada untuk memberi aba-aba dalam kaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga, tingkatan ketiga adalah keputusan yang berdasarkan pertimbangan, yaitu keputusan yang perlu informasi lebih banyak untuk dianalisis dan juga dipertimbangkan agar nanti keputusannya bisa lebih pas dengan apa yang akan telah dipertimbangkan. Nah, misalnya dalam kaitan untuk membeli laptop ya. Nah, ini kan ada beberapa pertimbangan, yaitu merek, kemudian mengenai fitur, mengenai harga serta modelnya. Nah, ini dalam kaitan dengan pengambilan keputusan ini mungkin memerlukan beberapa waktu sebelum mengambil keputusan. Yang keempat adalah keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Nah, ini adalah keputusan yang paling kompleks di mana jumlah informasi yang diperlukan ini semakin banyak. Dan di samping itu dalam informasi yang sudah ada tersebut terdapat masih ketidakpastian. Nah, tentunya keputusan semacam ini lebih banyak mengandung risiko dan terdapat keraguan-keraguan yang dalam mengambilkan keputusan. Nah, kemudian ada lagi yang saya ingin jelaskan tentang tipe-tipe keputusan dalam kaitan dengan manajemen. Yang pertama adalah keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, structured and or programmed decision. Nah, ini keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Nah, kemudian ada lagi keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Nah, di mana keputusan yang sebagian dapat diprogram dan karena ini secara berulang ya atau rutin, tapi ada beberapa hal yang memerlukan perhitungan serta analisis yang terperinci. Misalnya keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana promosi. Dan yang ketiga yang paling tinggi adalah keputusan tidak terprogram, tidak terstruktur. Nah, ini keputusan ini tidak terjadi berulang-ulang, tidak selalu terjadi. Nah, contohnya dalam kaitan dengan merger ya, kemudian keputusan itu bergabung dengan perusahaan lain dan lain-lain. Nah, ini yang dalam kaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama disebut tahapan intelligence, yaitu tahap yang merupakan proses penelusuran, pendeteksian dari lingkup problematika serta pengenalan masalah. Dan kedua adalah desain. Nah, tahap ini merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif yang meliputi proses untuk mengerti masalah, kemudian menurunkan solusi dan juga menguji kelayakan solusi. Yang ketiga adalah choice. Nah, tahap ini dilakukan dalam proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang mungkin bisa dilakukan. Yang terakhir adalah yang disebut dengan implementation, yaitu tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Nah, dalam kaitan dengan teknik pengambilan keputusan ada beberapa teknik pengambilan keputusan. Pertama adalah teknik kreatif. Nah, ini biasanya dengan brainstorming dan juga namanya sinektik ya. Yang kedua adalah teknik partisipatif. Nah, di mana individu atau kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah berdasarkan rasio, di mana pengambilan keputusan berdasarkan parameter data dan informasi yang diperoleh dan kemudian dikomparasikan dengan teknik tertentu. Yang keempat adalah eskalasi komitmen, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan komitmen terhadap keputusan sebelumnya walaupun ada bukti bahwa keputusan itu mungkin saja keliru ya. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi program kaitan dengan proses pengambilan keputusan.
Yang pertama adalah trial and error. Ini biasanya metode yang paling rendah tingkatannya, biasanya dilakukan oleh orang yang belum pernah mengalami atau mengenal dan belum tahu sama sekali. Kedua adalah intuition, yaitu penyelesaian masalah dengan intuisi atau naluri atau bisikan hati ya. Yang ketiga adalah nursing process, di mana proses keperawatan. Ini merupakan langkah penyelesaian masalah yang sistematis dan biasanya didukung oleh rasionalisasi secara ilmiah. Nah, mulai dari pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah scientific research atau scientific method ya. Ini adalah proses riset atau penelitian yang merupakan suatu penyelesaian masalah berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan logika dan juga pendekatan yang sistematis. Ya. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Demikian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.